keberuntungan, selalu serta kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul bertemu di masjid yang penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan menggunakan kultum yang akan menambah wawasan dan memperkuat ilmu kita. Tema kultum kita pada hari ini adalah optimalisasi Confucius dalam meraih kesuksesan ibadah puasa dan meraih gelar muntafi. Untuk menyampaikan kultum pada hari ini akan disampaikan oleh Pak Budiman ISD. Ada Bapak. Kita saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa aidan inna ma'al binniyat niyatul bil khairi min amal. Terima kasih anak-anak sekalian yang Allah muliakan. Hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala waktu ya, masa untuk sama-sama bersilaturahmi ya, dalam upaya bertawassul bil haq, bertawassul bis sabr selaku seorang muslim. Dan saat ini kita juga sedang melaksanakan salah satu ibadah yang luar biasa. Ibadah ini sebenarnya kalau kita lakukan dengan baik, dengan benar, sesuai tuntunan syariat, maka kita akan mendapat gelar mutakin. Gelar mutakin ini adalah ibadah tertinggi ya, yang akan banyak diinginkan oleh para kaum muslimin sekalian. Baik ya, dulu saya hari ini agak unik, mungkin selama ini materi yang diberikan itu yang berkisar hanya hal-hal yang sifatnya nyata ya. Kalau ini adalah hal yang sifatnya abstrak, dalam istilah tasawufnya disebut dengan syir, tersembunyi ya. Kalian semua sudah mungkin mengkaji, mempelajari struktur di bagian salah satu teori yang kita kenal dulu dalam bukunya William Parkinson ya. Beliau ini mengkaji tentang bawah sadar manusia, jadi subconscious ini bawah sadar, tidak sadar. Nah, saya akan coba menguraikan ini secara singkat karena waktunya sangat terbatas seperti tadi. Baik ya, ini mukadimah saja ya. Apa itu subconscious? Jadi subconscious ini sebenarnya segala sesuatu yang tersimpan di tidak sadaran kita ya. Nah, subconscious ini memiliki pengaruh luar biasa terhadap keberhasilan ibadah puasa. Karena kenapa dia mengendalikan kita secara reflektif, nanti kita akan jelaskan ke mereka. Kemudian ya, bagian terakhir di sana saya sampaikan bahwa menjadi mutakin itu adalah ultimate goal seorang muslim ya. Allah menjadikan surga bagi mereka yang benar-benar mencapai taraf ini atau mutakin ini. Nah, memahami pikiran bawah sadar manusia, ini subconscious itu apa ya. Jadi subconscious itu segala sesuatu yang pernah kita terima, baik itu mencakup memori, keyakinan ya, mulai dari etika, adab, moral, itu tersimpan di subconscious ya. Dikenal juga dengan memory bank. Jadi semua
semenjak kita dalam kandungan itu terekam di subconscious ini, akan mempengaruhi kehidupan kita dari awal kita mengenal kehidupan sampai nanti kita Allah panggil kembali kepadanya. Nah ini. Kemudian yang kedua, apa hubungannya dengan puasa? Jadi ya, ini ya, subconscious berperan penting dalam keberhasilan ya, proses berpuasa ini. Karena kenapa? Ya, dia mempengaruhi kita gitu. Jadi, dia yang mengarahkan kita, dia yang memiliki motivasi kita dalam proses pelaksanaan ibadah ini. Kemudian apa pengaruhnya terhadap perilaku? Nah ini dalam teori ya, dari penelitian Stanford University itu ada 99% ya, 95% keputusan dan kebiasaan sehari-hari kita ini ditentukan oleh alam bawah sadar kita. Nah kemudian apa koneksi spiritualnya ya? Ini menjadi jembatan ya, niat sadar dengan pelaksanaan ibadah kita. Jadi terkadang banyak orang itu dalam berpuasa hanya mendapatkan yang namanya lapar dan dahaga, tidak mencapai apa yang tadi ultimate goal tadi ya, masih melakukan hal-hal yang menurut aturan agama itu tidak dibenarkan, sehingga itu dapat mengurangi bahkan membatalkan puasa. Nah kemudian nih, nah pikiran bawah sadar selama puasa coba diperhatikan di sini ya. Jadi ada perubahan aktivitas otak di sini. Jadi gelombang otak itu ada 4 tingkatan. Yang pertama beta, yang kedua alfa, kemudian ketiga theta, kemudian delta. Nah ini kelompok ini tersimpan di ketidaksadaran kita. Jadi kalau theta ini dia sudah dalam sekali, trans namanya. Orang kondisi theta ini sangat mudah diberikan sugesti. Yang tidak bisa orang lain lakukan dia dapat lakukan. Ini orang-orang yang nah, jadi aktivitas otak kita dalam kondisi ini sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, peningkatan fokus. Jadi kalau lapar itu nah, cenderung kita akan fokus. Maka dalam dulu orang-orang zaman dulu itu ketika mereka menuntut ilmu, mereka lebih banyak berpuasa ya. Karena kenapa? Supaya fokus dalam proses penuntutan ilmu itu sendiri. Kemudian yang ketiga ya, selama berpuasa itu adanya refleksi ya. Jadi adanya muhasabah yang kita akan lakukan. Insya Allah kita sadar oh, ternyata lapar itu tidak enak. Nah ini. Namun bagi mereka yang terbiasa dengan puasa, lapar itu biasa, tidak jadi beban, tidak jadi masalah. Baik, kita lanjut ya. Kemudian ibadah puasa dalam Islam. Nah, ini signifikansinya ya. Di puasa Ramadan itu buka pintu takwa dan rahmat Allah di orang yang berpuasa itu. Ya. Di sini yang mau melihat integritas kita selaku hamba kepada Allah. Jadi kalau kita ya ngomong berpuasa, tetapi yang tahu berpuasa dengan tidak itu hanya kita dengan Allah. Jadi integritas kita di sini yang menjadi fokusnya. Kemudian manfaat fisik dan mental jelas. Banyak hasil penelitian membuktikan bahwa puasa ini secara fisik itu sangat luar biasa manfaatnya. Mulai dari ini detoksinasi tubuh. Jadi dalam kondisi berpuasa kita ini menghasilkan sel-sel baru dalam tubuh kita. Ya, kemudian banyak hal lain yang manfaat bagi fisik ya. Jadi kalau ada yang merasa bahwa nama sakit ini puasa itu harus dibuang jauh-jauh pikiran seperti itu. Nah kemudian yang terakhir adalah sarana disiplin diri. Jadi puasa ini kita mengendalikan diri. Jadi kalau biasanya mau bertindak yang hal yang tak baik, menzolimi, maksiat dan sebagainya, cenderung kita akan lebih tertahan gitu. Kemudian mengatasi tantangan puasa melalui latihan subconscious. Nah, ini ya. Jadi mengatasi rasa lapar itu kita bisa ciptakan asosiasi. Jadi kita pindahkan pikiran kita. Ya. Pindahkan, kembalikan ke niat awal kita tadi. Maka di awal tadi saya spill bahwa innamal a'malu binniyat, niyatul mu'minin khairum min amalihi. Ya, segala sesuatu itu harus diniatkan, dan niat perbuatan seorang muslim itu lebih baik daripada apa yang akan dilakukan. Niatnya saja sudah diakui. Kemudian mengelola energi. Ya, coba dilihat di sini ya, bahwa
ada efisiensi energi yang kita keluar selama kita berpuasa melalui subconscious, terutama hal sifatnya spiritual. Jadi nanti kita akan bahas lebih detail sebenarnya. Saya pengennya lama bahas ini nih. Sayang sebenarnya materi ini memang agak unik. Nah, ini salah satu buku yang cukup menarik anak-anak psikologi. Saya rasa nih saya rekomendasi untuk membaca buku yang seperti ini karena penting. Banyak orang-orang psikologi yang tak memahami kondisi yang seperti ini. Kemudian yang ketiga yaitu mempertahankan kesabaran. Jadi kalau kita biasanya emosional ya, sedikit mudah sekali naik panik, dengan berpuasa itu cenderung ya tensinya akan menurun. Emosional kita, tidak sabaran dan sebagainya akan biasanya jauh lebih bisa kita kendalikan. Nah kemudian ini optimalisasi ibadah selama bulan puasa, salah satunya adalah membaca Quran. Nah baca Quran ini ya, bagaimana caranya? Terkadang kita membaca saja tapi tidak bisa menikmati. Kalau kita bisa menikmati, membaca Quran itu malah tidak mau berhenti. Cobalah, baca Quran itu paling enak sebenarnya. Apalagi membaca Quran di tengah malam, sholat malam, baca Quran sampai sholat fajar, kemudian sholat subuh, itu luar biasa enaknya. Nah, diciptakan di sana caranya adalah terasosiasi positif dengan kegiatan baca Quran. Artinya begini, biasakan membaca Al-Quran itu dengan memahami setidaknya makna artinya itu, atau mengenai tafsir. Jadi kita akan tahu lebih termotivasi dalam membaca. Ini yang program subconscious untuk ibadah puasa. Nah ini afirmasi positif paling penting ini, supaya ketika kita melaksanakan ibadah puasa ini lebih bersemangat, ya, lebih kuat, ya, tidak mudah lesu, lemah, ya. Nah ini salah satu bentuk afirmasinya, ya. Puasa menyehatkan tubuh dan jiwa. Karena afirmasi ini salah satu bentuk rasa syukur kita. Mungkin selama ini kita berpuasa jarang kali menggunakan hal seperti ini. Kalau saya mohon maaf, karena walaupun bagaimana saya punya basic pesantren, kami terbiasa dengan hal seperti ini. Puasa itu memang harus kita afirmasi dulu sebelum melaksanakan. Ya, contoh salah satu staf kita di sini Pak Catur ya, beliau itu sudah puasa Daud 2 tahun. Saya pernah dulu waktu masih kuliah itu 4 tahun saya puasa Daud. Nah, salah satu yang dilakukan adalah puasa menyehatkan tubuh dan jiwa. Ini lakukan setiap pagi dan malam boleh. Juga malam saja cukup. Kemudian visualisasi, ini penting. Ya, kita melihat diri kita beribadah itu dengan khusyuk, itu penting. Banyak ya kita ini ibadah terkadang malam pikirannya kemana-mana. Karena Al-Quran pun itu sudah menyatakan bahwa banyak orang yang sholat itu celaka. Fawailul musallin, lalai dalam sholat. Nah, dalam proses pelaksanaan ibadah puasa juga kita harus fokus, harus khusyuk. Ya. Kemudian yang ketiga nih, yang harus dilakukan adalah pemrograman sebelum tidur. Jadi sebelum tidur itu memang diniatkan. Karena state ego kita atau subconscious kita ini sangat responsif ketika kita ngantuk. Kita ngantuk itu kita sugestikan diri kita. Ya, niat puasa itu ya memang bukan karena untuk apa, tapi untuk kita dengan Allah. Hanya untuk Allah. Itu harus benar-benar kita tanamkan sebelum kita terlelap. Insya Allah nanti ibadah puasanya luar biasa. Ya, bisa merasakan nikmatnya ibadah puasa. Nah, kemudian manfaat tarawih saya rasa tidak begitu penting ya. Ya nanti saya mau, nah ini program ulang, ya self talk positif ini penting. Ya, makanya kita itu biasakan sebelum tidur atau setelah sholat tarawih ya, jangan lupa membaca doa. Doa sahur itu niat ya, nama itu sama karena itu kenapa diucapkan? Ucapan ini akan diterima reseptor di otak kita, ya. Dari otak kita nanti diolah di namanya ada nama neurotransmitter, dikirim ke hipotalamus, kemudian dari hipotalamus dikirim ke seluruh tubuh kita. Makanya kita akan kuat, tidak mudah lapar, tidak mudah lemas, tidak mudah haus dan sebagainya. Kemudian yang kedua, waktu optimalis doa. Nah, ini mau dilihat saat sahur, berbuka, sepertiga malam akhir. Karena kenapa? Pikiran bawah sadar ini lebih reseptif atau lebih responsif ya
pada waktu-waktu ini, apalagi tengah malam, ya dibiasakan tengah malam kita itu manfaatkan untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang paling penting ini yang ketiga adalah memperkuat niat. Ini penting, ya. Karena kenapa? Dengan niat yang kuat maka ini akan menjadi deposit dan motivasi kita dalam proses pelaksanaan ritual ibadah kita. Nah ini ya peran subconscious pada self control. Yang pertama adalah disiplin diri. Ya, kita akan jauh berdisiplin diri dengan melatih subconscious ini. Karena kenapa? Perilaku yang dimunculkan oleh subconscious ini adalah perilaku reflektif. Ala bisa karena biasa terus. Dan ini biasanya ketika dia sudah terpatri maka kita secara tidak sadar akan melaksanakannya dengan sukarela. Kemudian yang kedua, tekad kuat, ya, bahwa alam bawah sadar itu mengeluarkan motivasi internal kita. Ini yang paling penting. Kemudian konsistensi ibadah. Jadi orang yang sudah memiliki sugesti yang kuat pada diri dia dan masuk ke bawah sadar dia, maka pelaksanaan ibadah itu insya Allah pasang surutnya itu kecil keluar. Jadi lebih konsisten. Ya, nah, kemudian menolakkan godaan. Ini yang penting. Ya, jadi subconscious yang kuat. Jadi nilai-nilai ibadah, nilai agama yang kita yakini kuat dalam diri kita, maka dengan secara otomatis dia akan menjadi ya penjaga kita yang secara otomatis itu bekerja. Misalnya kita mau melakukan buruk-buruk, tiba-tiba diri kita tersekat dengan sadar kita. Nah ini ya, itu kesimpulan di bawah saya buat self control yang kuat, yang diperkuat oleh subconscious membuat ibadah puasa terasa dengan lebih. Jadi kita tidak merasa beban. Ada sebagian orang yang mungkin berpuasa itu dianggap beban, tapi ada sebagian orang merasa dengan berpuasa itu ada kebahagiaan tersendiri yang mungkin tidak orang lain lakukan. Nah ini menunjukkan kasih sayang selama berpuasa ya. Ini penting ya, memahami yang membutuhkan. Jadi rasa lapar ini empati yang dimunculkan ya. Kemudian kultivasi kedermawanan, terus sedekah sebagai aksi empati, kemudian kebiasaan baru. Jadi puasa ini adalah hal-hal yang sifatnya membantu kita menjadi orang yang lebih terbuka, coming on. Empati kita jauh lebih tinggi. Jadi kalau dengan orang lapar, orang yang susah berita, terus Allah dengan kita membiasakan diri puasa, maka kita jauh lebih bisa berempati. Nah ini ya, subconscious dan ibadah puasa. Yang pertama sengaja saya putar nih. Yang 4 itu yang basic dasar, ya, kesadaran diri ya. Jadi kita akan mengenali kelemahan dan potensi spiritual kita melalui subconscious kita. Jadi kita merenung ya. Kalau mau masuk ke dunia bawah sadar itu kita harus fokus. Itu yang pertama. Jadi dengan kita fokus, kita merenung, ya, kita akan mengingat hal-hal yang tak baik, hal-hal yang negatif atas diri kita dan sebagainya. Kemudian yang level 2 ya, penghayatan makna, memahami esensi dari setiap ibadah. Jadi ibadah itu kita harus tahu dulu esensi ibadah itu untuk apa, tujuan ibadah itu untuk apa. Jadi kalau hanya sekedar malu dengan manusia, takut dengan orang lain, ya, gengsi dengan teman dan sebagainya, itu percuma saja. Pahami, contoh misal puasa ini adalah untuk diri kita. Karena salah satu ibadah yang memang kita persembahkan hanya untuk Allah itu adalah puasa. Kemudian khususkan ibadah. Jadi subconscious ini biasanya membantu kita. Banyak orang yang puluhan tahun ya ibadah sholat, misalnya ibadah-ibadah ritual lain, tapi mereka itu tidak diterima oleh Allah. Karena kenapa? Ibadahnya lalai. Jadi sholat itu jangan ada sholat saja. Makanya tidak ada yang namanya asrar sujud. Tidak ada berkah sholat itu ketika selesai sholat. Begitu juga dengan puasa. Jadi mereka yang tidak mencapai konsentrasi dalam meningkatkan ritual ibadah seperti ini, maka tidak akan nampak hasilnya setelah mereka melaksanakan ibadah itu. Yakinlah. Kemudian yang paling tinggi adalah kesadaran ilahi. Ini yang paling pentingnya. Jadi kita menghadirkan Allah di setiap momen, setiap saat dalam kehidupan kita. Ini yang paling penting. Nah, salah satu peran subconscious ini adalah hal-hal seperti ini. Jadi saya ingin sedikit menjelaskan bahwa subconscious ini kalau dalam bahasa umumnya bisa juga berhubungan dengan yang namanya hati nurani yang paling baik. Dia netral dan bersih.
Ya tidak ada hal-hal negatif di dalam. Jadi dia semuanya baik semua. Itu yang di subconscious itu yang terjadi. Nah ini ya, saya rasa nih. Kemudian pola makan. Jadi subconscious dia mengatur pola, mengendalikan porsi, ya, memilih makannya juga. Jadi kita biasanya kalau kita membiasakan diri berpuasa, maka pola makan kita akan berubah nanti. Yang tadi misalnya seharinya 3 kali bisa saja 2 kali bisa, itu kita penuhi. Tapi itu harus terus ya dilakukan secara kontinu. Jadi kalau misalnya sudah bulan puasa tidak lagi berpuasa, ya kembali lagi dia akan seperti biasa juga. Nah, ini. Nah, ya. Terus ini sosial, saya rasa silaturahmi, empati dan mengenai emosi ini penting yang sangat berasa. Nah ini ya evaluasi yang paling utama. Ya, apa yang didapatkan refleksi dari ini dan puasa ini? Yang pertama ya, lihat itu ada namanya puncak. Yang paling tinggi itu adalah kualitas ibadah dan pengendalian hawa nafsu. Ini. Jadi kalau memang puasa itu benar dilakukan dengan tuntunan syariahnya, kalau cuma sekedar puasa saja ya dapat tadi lapar dan dahaga saja, tidak akan mendapatkan hal seperti ini. Kemudian meningkatkan akhlak. Jadi biasanya kita mau hal-hal yang tak baik, melanggar etika norma itu biasanya cenderung kita akan tahan oleh disiplinan, terutama ibadah sholat misalnya ketika azan pertama dulu kita sholat dan sebagainya. Kemudian budaya sosial, cenderung bulan puasa ini paling banyak orang bersedekah. Ya, pokoknya minat orang bersedekah sangat tinggi dalam bulan puasa. Nah, kemudian yang terakhir, ini materi terakhirnya adalah perjalanan menuju mutakin. Jadi sebenarnya dari yang kita bahas tadi ada 7 strategi utama ya, mengoptimalkan sisi menuju perjalanan spiritual kita ya. Kemudian selama 30 hari ini adalah program Bikin Mau Sadar. Jadi program itu semakin sering kita ucapkan, maka dia akan semakin kuat tertanam di bawah sadar kita. Ya, dan yang terakhir adalah tujuan kita dalam melaksanakan beribadah, terutama puasa ini adalah untuk mencapai derajat takwa. Karena janji Allah, orang-orang yang bertakwa ini akan mendapat ganjaran surga. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan, karena waktu kita terbatas. Mohon maaf tidak ada kekurangan dan kesalahan kepada Allah. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.